bertemu lagi dengan saya Dr. Novi SPOG. Kali ini kita akan membahas tentang preeklamsia. Apa dan bagaimana preeklamsi? Silahkan saksikan video berikut ini. Preeklamsi merupakan salah satu bentuk dari hipertensi dalam kehamilan atau penyakit darah tinggi pada kehamilan. Preeklamsi merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang harus diwaspadai oleh setiap ibu hamil. Preeklamsi merupakan kondisi yang khas, artinya muncul saat kehamilan saja. Biasanya preeklamsi muncul saat usia kehamilan lebih dari 5 bulan atau lebih dari 20 minggu dan akan membaik 3 bulan pasca persalinan. Apa saja tanda preeklamsi? Preeklamsia ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90, disertai adanya gejala lain, bahkan kerusakan organ. Gejala lain di sini dapat berupa pembengkakan di seluruh tubuh, sedangkan kerusakan organ bisa di semua tempat, dimulai dari otak bisa terjadi kejang, kemudian pada paru-paru bisa terjadi penumpukan cairan pada paru-paru, gangguan pembekuan darah, gangguan fungsi ginjal, dan gangguan fungsi hati. Gangguan fungsi ginjal yang sering ditemui yakni adanya protein dalam urin atau adanya albumin dalam urin. Preeklamsia bisa berdampak buruk bagi ibu dan janin. Kasus preeklamsia mencapai 8% dari seluruh kehamilan, di mana data di dunia menunjukkan bahwa preeklamsia menjadi penyebab kematian sekitar 50.000 hingga 60.000 ibu hamil. Sedangkan di Indonesia sendiri, preeklamsi menjadi salah satu penyebab kematian selain perdarahan dan infeksi. Preeklamsia yang berat menyebabkan 1,5% hingga 25% kematian ibu di Indonesia. Sedangkan untuk janin sendiri, karena adanya gangguan aliran darah dari ibu ke janin sehingga akan menyebabkan gangguan oksigenasi ke janin. Akibatnya janin mengalami gangguan pertumbuhan hingga kematian janin. Hingga saat ini, penyebab dari preeklamsia secara pasti masih belum diketahui. Namun, ada beberapa faktor resiko yang mampu meningkatkan kejadian preeklamsia. Faktor resiko itu antara lain kehamilan pertama, kehamilan kembar, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, jarak kehamilan ini dengan anak sebelumnya 10 tahun atau lebih, kemudian ibu yang mengalami hipertensi, mengalami kejadian preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, ibu yang menderita obesitas, ibu yang diabetes, dan juga ibu yang menderita penyakit seperti lupus dan kelainan ginjal. Apabila seorang ibu telah dinyatakan menderita preeklamsia, maka harus segera berangkat ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Ibu akan mendapatkan obat anti kejang, mendapatkan obat penurun darah tinggi, dan akan dievaluasi secara menyeluruh bagaimana kondisi ibu dan janin. Karena preeklamsi merupakan kondisi yang terkait dengan kehamilan, maka pengakhiran kehamilan merupakan terapi yang utama. Diharapkan dengan pengakhiran kehamilan ini atau terminasi kehamilan ini, maka kondisi ibu akan membaik. Namun, pengakhiran kehamilan dini ini akan membawa dampak yang tidak baik bagi bayi, di mana bayi belum cukup bulan untuk dilahirkan sehingga akan menimbulkan resiko gangguan pernapasan dan gangguan yang lainnya. Tindakan pencegahan yang paling utama adalah kontrol kehamilan secara teratur. Saat kontrol kehamilan, maka ibu hamil akan dilakukan pengukuran tekanan darah dan juga akan dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan urin. Selain itu, saat pemeriksaan kehamilan akan dilakukan screening faktor risiko terjadinya preeklamsia. Harapannya apabila dilakukan screening lebih awal, maka akan terdeteksi kejadian preeklamsia lebih awal dan ibu tidak jatuh pada kondisi yang berat. Bila didapatkan faktor risiko terjadinya preeklamsia, maka ibu akan mendapatkan obat-obatan seperti pemberian kalsium dan juga pemberian aspirin dosis rendah untuk mencegah terjadinya preeklamsi. Semoga sedikit informasi ini banyak memberikan manfaat. Mari kita turunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia.